tahun 2026 berpotensi menjadi titik balik kekuatan militer Indonesia. Negara yang selama ini dikenal sebagai macan Asia yang tertidur, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kenapa? Karena anggaran pertahanan Indonesia diproyeksikan melonjak drastis hingga 337 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan hanya besar, tapi juga naik sekitar 37% dibanding tahun fiskal 2025. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah ini sinyal Indonesia akan belanja senjata besar-besaran? Dan yang lebih panas lagi, benarkah anggaran pertahanan Indonesia kini mulai menyalip Singapura? Angka yang tidak biasa. Mari kita mulai dari angkanya. Dalam proyeksi APBN 2026, fungsi pertahanan Indonesia diperkirakan mencapai 337 triliun rupiah. Jika dikonversi, nilainya setara 20 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah kenaikan sekitar 37% dari anggaran pertahanan 2025. Lonjakan yang sangat jarang terjadi dalam sejarah belanja militer Indonesia pasca reformasi. Selama bertahun-tahun, anggaran pertahanan Indonesia dikenal konservatif, berkisar di bawah 1% dari PDB, namun tren 2026 menunjukkan perubahan arah. Pemerintah mulai menggeser pertahanan sebagai prioritas strategis, bukan lagi sekadar pos rutin. Dan kenaikan sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa tujuan besar di belakangnya. Apa artinya kenaikan 37%? Kenaikan anggaran sebesar ini biasanya hanya terjadi dalam 3 kondisi. Pertama, ancaman strategis meningkat. Kedua, modernisasi besar-besaran sedang disiapkan. Ketiga, pemerintah ingin mengubah postur militer secara serius. Dan Indonesia saat ini berada di persimpangan ketiganya. Lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik semakin panas. Ketegangan Laut Cina Selatan belum reda. Modernisasi militer negara tetangga terus berjalan agresif. Jika Indonesia tidak bergerak sekarang, kesenjangan kekuatan akan semakin lebar. Benarkah anggaran kita lebih tinggi dari Singapura? Ini bagian yang paling sering memicu perdebatan. Secara nominal, 337 triliun rupiah atau 20 miliar dolar Amerika memang terlihat sangat besar. Dan ya, angka ini mulai mendekati, bahkan berpotensi melampaui anggaran pertahanan Singapura. Singapura selama ini mengalokasikan sekitar 15 hingga 18 miliar dolar per tahun untuk pertahanan. Namun ada konteks penting. Singapura adalah negara kecil dengan populasi sedikit, tetapi anggaran pertahanannya sangat besar secara per kapita dan mencapai lebih dari 3% PDB. Indonesia, meski anggarannya besar secara nominal, masih berada di kisaran 1,3 hingga 1,5% PDB. Artinya apa? Indonesia mulai mengejar secara nilai absolut, namun Singapura masih unggul dari sisi intensitas dan efisiensi militer. Tetapi satu hal jelas, gap yang dulu sangat jauh, kini mulai menyempit. Kemana uang ini akan pergi? Anggaran besar tidak berarti apa-apa jika salah arah. Namun dengan angka sebesar ini, pola belanja TNI hampir pasti akan berubah. Kita berbicara tentang pengadaan pesawat tempur generasi terbaru dan lanjutan, penguatan armada laut melalui kapal perang, frigat, dan korvet, pembangunan sistem pertahanan udara berlapis, pengembangan drone tempur serta kemampuan ISR dan peperangan berbasis jaringan, modernisasi radar, satelit, dan command system, serta penguatan logistik, pelatihan, dan kesiapan tempur. Ini bukan lagi belanja tambal sulam, ini adalah belanja transformasi. Dan jika dilakukan konsisten, efeknya bukan hanya ke TNI, tapi ke posisi tawar Indonesia di kawasan. Dampak strategis, deterren, dan prestise. Militer modern bukan hanya soal perang, ia adalah alat deterren. Negara dengan militer kuat tidak mudah ditekan, baik secara politik, ekonomi, maupun diplomasi. Dengan anggaran sebesar ini, Indonesia berpotensi meningkatkan daya tangkal kawasan, mengamankan jalur laut strategis, memperkuat posisi dalam konflik regional, dan menjaga kedaulatan tanpa harus bersuara keras. Inilah bahasa kekuatan yang dipahami dunia. Sang macan yang terbangun. Selama bertahun-tahun, Indonesia disebut macan Asia Tenggara, tapi macan yang tertidur. Tahun 2026 bisa menjadi awal cerita baru. Bukan macan yang mengaum sembarangan, melainkan macan yang diam, terukur,
tapi mematikan jika terpaksa bergerak. Namun ingat, angkanya besar, tapi hasilnya tergantung eksekusi. Tanpa strategi tepat, transparansi, dan prioritas yang jelas, anggaran besar bisa habis tanpa dampak nyata. Rp337 triliun bukan sekadar angka. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa Indonesia mulai serius. Sinyal bahwa pertahanan tidak lagi dinomorduakan. Dan sinyal bahwa peta kekuatan Asia Tenggara sedang berubah. Apakah ini awal kebangkitan militer Indonesia? Sejarah sedang ditulis, dan 2026 bisa menjadi halaman pentingnya.